Hari yang baru, semangat yang baru. Papa berharap anak-anakku dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini Rabu 26 Agustus 2020, kita akan belajar mata pelajaran IPA Biologi yang akan diajarkan oleh Ibu Baita dan Mawanti SSI. Selamat belajar, tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu pewarisan sifat. Pernahkah kalian memperhatikan bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu dari anak bebek ini bisa sama dengan bulu dari induknya tersebut? Sifat-sifat dari organisme yang terkumpul dalam materi genetik yang disebut gen ini, inilah yang membuat sifat tersebut dapat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Seperti contohnya struktur tubuh, penampilan, bagaimana bentuk fisik, fungsi dari organ-organ tubuh, tingkah laku, dan sebagainya, itu dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya berkat adanya gen ini. Tetapi bagaimana cara sifat-sifat ini dapat diturunkan atau diwariskan dalam satu generasi ke generasi berikutnya, itu yang akan kita pelajari sekarang. Orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang pewarisan sifat ini adalah Gregor Mendel. Gregor Mendel ini melakukan pengamatan bagaimana seekor atau bagaimana suatu individu dapat mewariskan sifat kepada keturunannya. Gregor Mendel ini melakukan penelitian menggunakan tanaman kacang kapri atau yang disebut Pisum sativum. Pisum sativum ini digunakan oleh Gregor Mendel untuk melakukan penelitian karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya antara lain keturunannya banyak. Jadi peluang untuk mengamati sifat itu ada banyak. Yang berikutnya, daur hidupnya pendek sehingga mudah diamati, cepat melakukan pengamatannya. Jadi hasil persilangannya dapat dengan mudah diperhatikan, dapat dengan mudah diamati. Yang berikutnya, mudah dilakukan persilangan. Jadi kita mudah melakukan persilangan buatan. Kemudian pada kacang kapri ini memiliki ada sifat-sifat yang berbeda, yang mencolok. Bedanya sangat mencolok, ya. Jadi langkah awal Gregor Mendel ini melakukan persilangan yaitu dengan membuat atau dengan menentukan galur murninya dulu. Apa yang disebut galur murni? Galur murni itu yaitu suatu individu yang apabila disilangkan dengan individu sesamanya menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan induknya. Gregor Mendel setelah memperoleh galur murni ini dari misalnya ada dua sifat berbeda, Gregor Mendel melakukan persilangan antara dua sifat beda ini. Dari dua sifat beda ini yang disilangkan nanti akan dilihat bagaimana hasilnya. Nah, sifat dari suatu makhluk hidup ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya sifat dari bentuk tubuh dan sebagainya, dalam suatu organisme ada terletak dalam namanya kromosom. Di dalam kromosom terdapat suatu lokus. Lokus ini adalah suatu tempat-tempat
tempat tersimpannya DNA. DNA ini disebut juga deoxynukleik acid atau asam nukleik atau asam inti. DNA inilah yang mengatur sifat dari suatu individu. Dalam setiap individu, setiap makhluk hidup, dalam gen dalam tubuhnya memiliki gen sepasang atau dua. Ini ada pada lokus yang sama, berpasangan. Sifat yang berbeda dari satu gen dengan gen yang lainnya, yang sepasang tadi, lawannya ini atau pasangannya ini disebut alel. Alel yang menutupi sifat yang satunya itu disebut alel dominan. Sementara alel yang ditutupi oleh sifat yang satunya lagi itu disebut alel resesif. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat dalam satu lokus. Misalnya A besar atau A kecil. Heterozigot adalah dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar, A kecil. Alel ada yang menutupi alel lain, itu yang disebut dominan. Dan ada alel yang ditutupi oleh alel lain, itu yang disebut resesif. Fenotip merupakan sifat atau penampilan fisik yang dapat kita amati, yang dapat kita lihat. Misalnya warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman, dan sebagainya. Sementara genotip adalah jenis gen yang mengendalikan fenotip ini. Jadi gen ini yang menentukan sifat dari suatu organisme, dan sifat dari organisme ini yang tampak dari luar itu yang disebut fenotip. Misalnya fenotip dari biji dominan yang bulat terdapat dua jenis genotipnya, yaitu R besar atau disebut juga homozigot, R besar R kecil disebut juga heterozigot. Sedangkan untuk fenotip yang berbiji keriput, yaitu alelnya, dikendalikan oleh genotip R kecil yang bersifat homozigot. Oke, demikian materi kita untuk saat ini, untuk pertemuan kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya kalian bisa baca dari buku cetak kalian atau bisa juga lewat internet, dan kalian bisa menjawab soal-soal berikut ini dari Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat belajar.